Malam itu, aku pulang sendirian lewat jalan setapak perkebunan tembakau. Jauh di depan, aku melihat bayangan seseorang berdiri diam. Tapi ada yang aneh, semakin aku melangkah, bayangannya kok malah jadi semakin tinggi. Aku sama sekali nggak tahu kalau malam itu akan menjadi malam terakhirku melihat dunia dengan cara yang sama. Namaku Raffi, pekerjaanku sederhana aja, sebagai pengantar dokumen di Bali G, Sumatera Utara. Tiap sore, rutinitasku ya gitu-gitu aja. Nyusurin jalan tanah yang ngebelah perkebunan tembakau. Jalannya selalu sepi, yang kedengeran cuma suara serangga malam sama bau tanah basah yang khas. Lingkungan yang terisolasi, yang selama ini aku kira aman. Pas lagi ngantar dokumen ke gudang, telingaku sering banget nangkep bisik-bisik para pekerja kebun. Mereka ngomongin legenda setempat, soal begu ganjang. Katanya itu adalah sejenis roh jahat yang tubuhnya bisa memanjang. Tinggi banget bahkan bisa melampaui pohon-pohon paling tua sekalipun. Ada satu kalimat yang selalu mereka ulang-ulang dengan nada takut. Kalau bayangannya sudah lebih tinggi dari pohon waru, itu tanda seseorang akan hilang. Dulu, aku cuma senyum sinis dengernya. Cerita konyol buat nakut-nakutin anak kecil, pikirku. Aku sama sekali nggak percaya. Sampai malam itu tiba. Malam di mana rasa lelah memaksa aku buat ngambil jalan pintas yang paling gelap. Semuanya dimulai di tikungan dekat gudang tembakau tua yang udah lama ditinggalin. Nah, di sana suasananya berubah total. Udaranya mendadak jadi dingin. Bukan dingin biasa loh. Ini dingin yang aneh yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Rasanya kayak udara di sekelilingku tuh berhenti bergerak, beku dalam keheningan yang pekat. Lalu, aku mendengarnya. Suara ranting kering yang patah karena diinjak, jelas banget. Terus, disusul suara lain, langkah kaki pelan seseorang berjalan persis di belakangku. Logikaku langsung jalan, pikirku, mungkin cuma pekerja kebun yang kebetulan pulang telat juga. Aku nggak mau kelihatan penakut, jadi aku putusin buat jalan terus, pura-pura nggak dengar apa-apa. Tapi langkah itu tiba-tiba berhenti. Tepat di belakangku. Aku bisa merasakannya, dekat banget, mungkin cuma 1 meter jaraknya. Hening total, jantungku udah deg-degan gak karuan. Dengan semua keberanian yang tersisa, aku menoleh. Gak ada, siapapun. Jalan setapak itu kosong melompong, cuma ada kabut tipis yang merayap rendah di antara batang-batang tembakau. Aku langsung mempercepat langkah, nyoba ngeyakinin diri kalau semua itu cuma imajinasiku. Tapi suara itu kembali lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Langkahnya pelan dan berat, sangat berat. Seolah-olah berasal dari kaki yang ukurannya tidak normal. Dan disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Ini bukan lagi tentang suara yang tak terlihat, tapi tentang sesuatu yang bisa kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Puluhan meter di depanku, di tengah jalan, aku melihat siluet seseorang berdiri diam. Tingginya normal. Jujur, aku sedikit lega. Pasti salah satu warga. Pikirku, harapanku mulai tumbuh. Tapi waktu aku terus jalan, sesuatu yang mustahil terjadi. Bayangan sosok itu di tanah mulai memanjang secara nggak wajar. Setiap langkah yang aku ambil buat mendekat, bayangannya justru merayap semakin jauh, semakin tinggi. Tenggorokanku rasanya tercekat. Dengan mata nanar, aku ngelihat bayangan itu merangkak naik, ngelewatin tinggi batang tembakau, terus naik sampai nyentuh dahan pohon waru yang menjulang di pinggir jalan. Seluruh instingku teriak untuk lari, tapi anehnya kakiku seolah dikendalikan, terus aja melangkah maju mendekati sumber kengerian itu. Waktu jarak kami tinggal 5 meter, aku akhirnya ngerti. Itu bukan bayangan sosok di depanku. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Bayangan kedua yang jauh lebih besar. Bayangan hitam pekat yang terus naik, dan terus naik menembus kegelapan malam, sampai puncaknya hilang di telan langit. Tubuhku kaku. Aku nggak bisa bergerak. Aku cuma bisa menjamin mata sekuat tenaga berharap semua ini lenyap. Tapi dalam gelap, aku justru mendengar suara napas. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat besar lagi nunduk, deketin wajahnya tepat di sebelah telingaku.
Lalu sebuah bisikan parau, dingin yang bukan milik manusia, terdengar begitu jelas, seolah langsung masuk ke dalam kepalaku. Pulang, kau masih bisa. Aku tahu, aku harus membuka mata. Aku harus tahu apa yang ada di sana. Meskipun aku tahu, aku akan menyesalinya seumur hidup. Waktu mataku terbuka, ia udah ada persis di depan wajahku. Aku nggak bisa lihat bentuk pastinya. Wujudnya cuma kayak gumpalan asap hitam pekat yang terus bergerak. Tapi matanya, aku nggak akan pernah bisa melupakan matanya. 2 titik merah menyala, bentuknya garis vertikal yang aneh, seolah ngikutin bentuk tubuhnya yang nggak terhingga. Dan di belakangnya, bayangannya udah menelan seluruh langit malam. Cuma satu kata di otakku, lari. Aku langsung berbalik dan berlari. Berlari sekuat yang aku bisa. Napasku putus-putus, paru-paruku rasanya kayak kebakar. Aku nggak peduli, aku cuma berlari. Tapi, sia-sia. Di setiap tikungan yang aku lewati, bayangan raksasa itu udah nungguin aku di depan. Tingginya semakin gila, kayak menara hitam yang tumbuh cuma buat ngejek aku. Setiap kali aku menoleh, wujud berasap dengan mata merah itu semakin dekat, seolah jarak nggak ada artinya buat dia. Aku hampir nyerah, tenagaku habis. Tapi tiba-tiba aku ngelihatnya. Cahaya remang dari sebuah rumah di kejauhan. Dengan sisa tenaga terakhirku, aku berlari menuju cahaya itu. Aku bahkan gak berhenti, langsung nabrak pintu rumahku sendiri dengan keras, sampai terlempar ke dalam. Aku selamat. Tapi aku tahu kengeriannya belum berakhir. Malam itu, aku cuma duduk gemetar di sudut ruangan sampai fajar menyingsing. Paginya, para pekerja kebun nemuin jejak-jejak kaki yang sangat besar tercetak di sepanjang jalan tanah yang aku lewatin semalam. Bentuknya nggak jelas, kayak kaki manusia tapi ukurannya 3 kali lipat lebih besar. Seorang tetua kampung dengerin ceritaku dengan wajah tenang yang mengerikan. Dia cuma ngangguk pelan terus bilang, kalau kau sudah melihat bayangannya memanjang ke langit, itu tandanya dia sudah tertarik padamu. Begu ganjang itu bukan mengejar, dia memilih. Kata-katanya terus menghantuiku. Aku selamat, tapi aku merasa bukan aku yang jadi pilihannya. 3 hari kemudian, kabar itu menyebar. Seorang pekerja kebun bernama Surnita dilaporkan hilang. Nggak ada yang pernah melihatnya lagi. Terakhir kali dia terlihat, dia lagi berjalan sendirian di jalan yang sama. Sampai hari ini, orang-orang kampung masih menghindari jalan itu saat malam tiba. Mereka bilang bayangan tinggi itu masih berdiri di sana, di dalam gelap, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menoleh ke belakang. Kisah barusan adalah pengalaman nyata yang dibagikan kepada kami. Kalau kamu punya cerita mistis yang ingin kami angkat, isi di kolom komentar. jangan lupa subscribe channel Mustika Mistika, tekan tombol like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai jumpa!